Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Maulia dari kelas 2019A dengan NIM 190511268. Saya akan membahas tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 silam pasti memiliki proses dan perjuangan yang sangat luar biasa untuk mendapatkannya. Sejarah mencatat berabad-abad Indonesia dijajah oleh bangsa lain, membangkitkan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan. Perjuangan Indonesia terdapat dua periode, yaitu yang sesudah dan sebelum kemerdekaan. Saya akan membahas pertama kali yaitu sejarah, budaya, dan perkembangan Hindu dan Buddha. Secara etimologi, kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun yang berarti pohon. Kata ini kemudian berkembang menjadi asal-usul riwayat dan silsilah. Jika dalam bahasa Inggris, kata sejarah disebut dengan history yang berarti masa lampau. Dan di dalam bahasa Jerman, kata sejarah disebut dengan Geschichte yang berarti sesuatu yang terjadi. Dengan demikian, sejarah merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang dialami oleh manusia. Selanjutnya ada masa prasejarah di Indonesia berakhir dengan adanya kontak budaya dengan India yang memperkenalkan tulisan. Interaksi yang terjadi melalui berbagai cara atau teori. Berikut teori dan cara tersebut. Yang pertama ada teori Brahmana, yaitu teori yang merupakan pengaruh dari India yang masuk ke Nusantara yang dibawa oleh kaum pendeta. Selanjutnya, ada teori ksatria, yaitu teori yang merupakan pengaruh yang diperkirakan dari tawanan perang yang dibuang ke wilayah Nusantara. Selanjutnya, ada teori Waisya, yaitu teori yang pengaruhnya ini diperkirakan berasal dari kaum Buddha yang kontak dengan wilayah Nusantara. Dan selanjutnya ada teori arus balik, yaitu teori yang dipengaruhi dari masyarakat atau pelajar dari Nusantara yang menuntut ilmu di India dan setelah pulang kembali ke Indonesia, mereka menyebarkan pengetahuan yang didapatkannya. Kontak dengan bangsa India dibuktikan dengan adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha, dan kontak pertama yang mengindikasikan adanya pengaruh India adalah berupa tulisan yang ditemukan di Kerajaan Kutai yang terdapat di Kalimantan Timur pada abad ke-4 Masehi. Tulisan yang ditemukan ini diterapkan pada prasasti Yupa yang menggambarkan huruf Palawa dan menggunakan bahasa Sanskerta. Isi dari prasasti ini intinya adalah pengorbanan Raja Mulawarman terhadap kaum Brahmana berupa 1000 ekor sapi. Berikut adalah nama-nama kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang pada saat itu. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kutai ini yaitu yang pertama ada Kudungga, yang kedua ada Asmawarman, dan ada Mulawarman. Selanjutnya yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Lokasi kerajaan ini ada di Jawa Barat pada abad ke-5, diperkirakan di wilayah Bogor. Raja yang disebut di dalam prasasti Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Selanjutnya yang ketiga ada Kerajaan Holing, dan berdasarkan berita di Cina, dinasti Tang, diperkirakan kerajaan ini ada di Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan ini diperintah oleh Ratu Sima. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Buddha yang terletak di Selat Malaka yang tepatnya sekarang adalah Palembang. Prestasi yang menandakan keberadaan Kerajaan Sriwijaya ini yaitu yang pertama ada Prasasti Kedudukan Bukit, yang kedua ada Talang Tubong,
Yang ketiga ada Telaga Batu. Yang keempat ada Kota Kapur. Yang kelima ada Kerang Berahi. Lalu yang keenam ada Ligor. Dan yang terakhir itu ada namanya Nalanda. Selanjutnya kerajaan selanjutnya itu ada Kerajaan Melayu. Salah satu kerajaan tertua yang berada di sekitar Jambi, wilayah Sungai Batanghari. Kerajaan Melayu ini berada pada sekitar abad ke-7 Masehi, dan kerajaan Melayu ini merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini merupakan lanjutan dari dinasti Isyana, dan kerajaan ini meliputi daerah Madiun yang luas wilayahnya hampir sama dengan kekuasaan dari Raja Dharmawangsa. Raja yang memerintah di kerajaan ini yaitu yang pertama ada Raja Jayawarsa. Yang kedua rajanya yaitu yang bernama Raja Bameswara. Yang ketiga ada raja yang bernama Raja Jayabaya. Yang keempat ada Raja Sarweswara. Yang kelima ada Raja Gandra. Dan yang keenam ada Raja Kameswara, serta yang terakhir bernama Raja Kertajaya. Lalu selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno ini terletak di daerah Jawa Tengah. Raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram kuno ini antara lain bernama yang pertama adalah Raja Rakai Mataram Samratu Sanjaya yang merupakan pendiri Mataram kuno pertama kali. Selanjutnya yang kedua itu ada Sri Maharaja Rakai Pikatan, dan yang terakhir itu adalah Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Selanjutnya kerajaan yang selanjutnya itu ada Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan yang terbesar yang ada di Indonesia, dengan pendirinya yaitu Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Kartanegara dari Singosari. Raja-raja yang pernah berkuasa di Indonesia atau di kerajaan ini adalah yang pertama ada Raja R. Wijaya. Yang kedua ada bernama Raja Jayanagara. Lalu ada Raja Tribuwana Tunggadewi. Lalu yang terakhir ada Hayam Wuruk. Nah, kerajaan selanjutnya yaitu adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini letaknya berada di wilayah Malang, Jawa Timur. Nah, raja yang memerintah Kerajaan Singosari ini yaitu yang pertama ada Ken Arok, yang kedua ada Raja Anusapati, yang ketiga ada Raja Tohjaya, dan yang terakhir bernama Kertanegara. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang baru, yaitu perkembangan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Perkembangan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia tidak lepas dari pengaruh bangsa yang datang untuk melihat langsung atau melangsungkan perdagangan dengan para pengusaha pribumi pada saat itu. Nah, saluran penyebaran agama Islam ini melalui beberapa media. Media-media tersebut antara lain yaitu yang pertama ada media perdagangan, yang kedua ada media pendidikan, yang ketiga ada media perkawinan, yang keempat ada media dakwah, yang kelima ada media kesenian, dan yang terakhir ada media tasawuf. Lalu ada bukti tertua adanya pengaruh Islam adalah nisan makam Fatimah binti Maimun bin Hittolah di Leran, Gresik, Jawa Timur, yang memiliki indikasi mendapatkan pengaruh Islam daripada masa Kerajaan Kediri. Berikut beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Mengrusilu yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh.
Kerajaan Samudra Pasai ini merupakan kerajaan Islam yang ada pertama kali di Indonesia. Bukti keberadaan kerajaan ini adalah dari nisan Sultan Malik Al-Saleh yang ditemukan di Aceh. Raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai ini yang antara lain bernama, yang pertama itu Nazimuddin Al-Kanil, yang kedua ada Sultan Malik Al-Saleh, dan yang ketiga itu adalah Sultan Malik Al-Tahrir. Selanjutnya kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ini terletak di Selat Malaka yang diberikan oleh seseorang dari Belambangan, yaitu yang bernama Paramisora. Setelah Paramisora ini masuk ke Islam, ia mengikrarkan bahwa namanya itu sebagai Sultan Iskandar Shah. Nah, siapa sih raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Malaka ini? Nah, raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Malaka ini, yang pertama itu ada Iskandar Shah, yang kedua itu ada Sultan Muhammad Iskandar Shah, yang ketiga ada Sultan Mansur Shah, lalu yang keempat ada Sultan Alauddin Shah, dan raja yang terakhir pernah menjabat di kerajaan ini yaitu Sultan Muhammad Shah. Selanjutnya ada kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini memiliki lokasi yang berada pada bagian utara Pulau Sumatera, dekat dengan jalur perdagangan internasional. Ketiga kerajaan ini juga didapatkan ke kategori sebagai kerajaan yang menguasai Selat Malaka. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Aceh yaitu salah satunya ada bernama Sultan Ali Muqayyad Shah, lalu yang kedua bernama Raja Sultan Salahuddin, lalu yang ketiga Sultan ini bernama Sultan Alauddin Riayat Shah, lalu yang keempat Sultan ini bernama Sultan Iskandar Muda, lalu yang pernah menjabat terakhir adalah bernama Sultan Iskandar Thani. Lalu yang keempat ada kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan pertama atau kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa. Lokasi kerajaan Demak ini ada di Jawa Tengah yang sebelumnya merupakan bagian dari kerajaan Majapahit. Nah, pada awalnya kerajaan Demak ini bernama Bintaro yang merupakan daerah asal dari kerajaan Majapahit yang kemudian kekuasaannya diserahkan kepada Raden Patah, anak dari Raja Brawijaya kelima. Raja yang pernah berkuasa di kerajaan Demak ini, yang pertama itu ada Raden Patah, yang kedua itu bernama Adipati Unus, dan terakhir bernama Sultan Trenggana. Nah, keruntuhan kerajaan Demak ini terjadi setelah Sultan Trenggono wafat. Kejadian ini terjadi antara pertikaian Pangeran Sedaing Lepen dengan Sunan Prawoto atau putra dari Sultan Trenggono dan putra dari Serdaing Lepen atau Arya Penangsang yang berusaha membunuh Sunan Prawoto. Selanjutnya yang kelima ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini, peletakan dasar kerajaan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin atau putra dari Fatahillah. Nah, kerajaan Banten ini berada di daerah Jawa Barat sebagian utara yang dapat menguasai jalur perdagangan di daerah Selat Sunda. Raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Banten ini, yang pertama itu bernama Raja Hasanuddin, yang kedua ada Panembahan Yusuf, yang ketiga ada namanya Maulana Muhammad, yang keempat ada Abu Fakir, yang kelima ada Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini letaknya berada di daerah atau wilayah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusat yang berada di sekitar kota gede sekarang ini. Nah, wilayah kerajaan Mataram ini meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Lalu raja yang pernah berkuasa di kerajaan Mataram ini antara lain
Yang pertama ada Panembahan Senepati, yang kedua bernama Mas Jola, yang ketiga bernama Sultan Agung, yang keempat bernama Amangkurat I, dan yang terakhir bernama Amangkurat II. Pemerintahan Amangkurat diwarnai dengan berbagai gejolak dengan pihak Belanda. Kerajaan Mataram mengalami kemunduran, terlebih setelah perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada tahun 1755. Wilayah kerajaan Mataram ini menjadi dua kekuasaan, yaitu yang pertama ada Kesultanan Ngayogyakarta, Hadiningrat yang diberikan kepada Bunyi atau Sultan Hamengkubuwono I, dan Sultan Surakarta Hadiningrat atau Sunan PB ketiga. Kerajaan selanjutnya yaitu ada Kerajaan Gowatolo. Kerajaan ini terletak di Sulawesi Selatan yang merupakan jalur perdagangan rempah-rempah daerah Maluku. Kerajaan Gowatolo ini merupakan daerah persinggahan perdagangan yang ada di wilayah barat dan timur. Raja-raja yang pernah ada di kerajaan Gowatolo ini, yang pertama ada Sultan Alauddin, yang kedua ada Sultan Hasanuddin, dan yang terakhir bernama Mapasompa. Yang kedelapan ada Kerajaan Ternate Tidore. Letak kerajaan ini ada di Maluku. Daerah Maluku telah teratasi sistem pemerintahannya yang terstruktur, antara lain adanya persaudaraan antara Uli V dan Uli Siwa. Persekutuan Uli V yaitu saudara dengan wilayah yang mencakup Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Sedangkan Uli Siwa meliputi persekutuan antara 9 saudara, yaitu Pulau Mayakan, Jailolo atau Almahera, dan raja yang pernah berkuasai di sekitar Ternate ini yaitu yang pertama ada Sultan Hairun, yang kedua ada Sultan Ba'abullah. Nah, raja yang pernah berkuasa di kerajaan Tidore ini yaitu bernama Sultan Nuku, yang masa pemerintahannya tidak begitu berhak menjajah masyarakat Tidore. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perlawanan daerah terhadap Belanda, Spanyol, dan Portugis. Nah, pada masa penjajahan bangsa Barat, tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah untuk melakukan misi yaitu bernama misi 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold itu adalah mencari kekayaan dari wilayah yang dikuasai. Selanjutnya ada Gospel, yaitu penyebaran agama Nasrani ke wilayah yang didatangi. Terakhir ada Glory, yaitu mencapai kejayaan. Bangsa Barat yang datang ke Indonesia itu antara lain yang pertama ada bangsa Portugis yang mendarat pertama kali di Malaka pada tahun 1512. Portugis tersebut dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Lalu yang kedua ada bangsa Spanyol yang datang pertama kali di Indonesia, yakni di Pulau Maluku pada tahun 1512. Armada Spanyol tersebut mendarat di Filipina yang dipimpin oleh Sebastian de Elcano. Lalu selanjutnya ada bangsa Belanda yang mendarat pertama kali di Banten pada tahun 1596 yang dipimpin oleh Cornelis de Hoorn. Penjajahan bangsa Barat ini membuat bangsa Indonesia melakukan perlawanan daerah serta perlawanan nasional. Salah satunya yang pertama ada Perang Perlawanan Patimura pada tahun 1817 di Maluku yang diketuai oleh Patimura. Selanjutnya yang kedua ada Perang Padri pada tahun 1821 hingga 1838 di Sumatera Barat. Lalu ada Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830 yang diketuai oleh Pangeran Diponegoro. Lalu ada Perang Bali pada tahun 1846 hingga 1909. Lalu ada Perang Banjar pada tahun 1859 hingga 1863. Lalu Perang Aceh pada tahun 1873 hingga 1963. Dan yang terakhir ada Perang Tapanuli pada tahun 1873 sampai dengan 1903.
Selanjutnya ada perjuangan melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada masa bangsa Portugis. Sebelum negara ini merdeka, Indonesia itu harus mencicipi kejamnya penjajahan oleh beberapa negara asing. Diawali dari Portugis yang pertama kali datang ke Malaka pada tahun 1509 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Portugis ini dapat menguasai Malaka pada tanggal 10 Agustus 1511. Setelah mendapatkan Malaka, Portugis mulai bergerak dari Madura hingga ke Ternate. Sejatinya bangsa Indonesia ini meluncurkan berbagai perlawanan kepada Portugis. Salah satunya perlawanan yang dikenal adalah perlawanan Fathahillah yang berasal dari Demak di Sunda Kelapa atau Jakarta. Kala itu Fathahillah dapat menyapu bangsa Portugis dan merebut kembali Sunda Kelapa. Kemudian oleh Fathahillah, nama Sunda Kelapa itu diganti menjadi Jayakarta. Selanjutnya ada masa bangsa Spanyol. Nah, keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk ikut mencari untung, dan kalau Portugis ini lebih memusatkan perhatiannya ke Ternate, sedangkan Spanyol ini lebih tertarik bersekutu dengan Tidore, dan terjadilah persaingan antara Portugis dengan Spanyol di kawasan Maluku. Spanyol kemudian membangun benteng di Tidore. Pembangunan benteng ini kemudian semakin memperuncing persekutuan antara Portugis dan Ternate dengan Spanyol dan Tidore. Akhirnya, pada tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Benteng yang dibangun oleh Spanyol di Ternate ini dapat direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis. Nah, Portugis dan Spanyol menyadari kerugian yang ditimbulkan akibat persaingan itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 1534, keduanya menyepakati diadakanlah Perjanjian Saragossa. Si perjanjian itu antara lain yang pertama, Maluku menjadi daerah pengaruh dan kegiatan Portugis. Yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Lalu, perjanjian ini semakin mengokohkan kedudukan Portugis yang ada di Maluku. Dalam melaksanakan monopoli perdagangan, Portugis juga memiliki ambisi untuk menanamkan kekuasaan di Maluku. Itulah sebabnya rakyat dan Raja Ternate kemudian menantang keberadaan Portugis ini. Lalu yang ketiga ada masa pemerintahan penjajahan Belanda. Nah, maksudnya Belanda ke Indonesia juga sebagai akhir dari masa penjajahan bangsa Portugis. Penjajahan Portugis ini berakhir pada tahun 1602. Cornelis de Houtman memimpin Belanda masuk ke Indonesia melalui Banten. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan Verenigde Oostindische Compagnie atau biasa disebut dengan VOC di Banten karena ingin menguasai pasar rempah-rempah di Indonesia. Kemudian lantaran pasar di Banten ini mendapat saingan dari pedagang Inggris dan Tionghoa, maka kantor VOC dipindahkan ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan, VOC mendapat perlawanan dari Sultan Hasanuddin. Nah, setelah berpindah-pindah tempat, akhirnya sampailah VOC ini di Yogyakarta. Di Yogyakarta, VOC menyepakati perjanjian Giyanti yang isinya ialah Belanda mengakui Mangkubumi sebagai Sultan Hamengkubuwono pertama. Lalu, perjanjian Giyanti ini juga membagi kerajaan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunan Surakarta. Lalu kemudian pada tanggal 1 Januari 1800, VOC ini dibubarkan setelah Prancis mengalahkan Belanda. Penjajahan Belanda tidak berhenti semenjak VOC dibubarkan. Belanda kemudian memilih Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda. Pada saat masa itu, Daendels membuat rakyat Indonesia ini dipaksa untuk membuat jalan raya dari Anyar hingga Panurukan. Namun pada masa pemerintahan Daendels ini berlangsung singkat
yang kemudian diganti dengan Johannes van den Bos. Dan Johannes van den Bos ini menerapkan kultur stelsel ya atau sistem tanam paksa. Nah, dalam sistem tanam paksa ini, setiap desa wajib menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditi ekspor seperti tebu, kopi, nila, dan lain sebagainya. Nah, hasil tanam paksa ini harus dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang telah ditetapkan oleh mereka. Selanjutnya, ada masa penjajahan Jepang. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia adalah di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 10 Januari 1942 dengan tujuan untuk menunjang Perang Pasifik. Untuk membuat bangsa Indonesia loyal terhadap Jepang ini, berbagai cara dilakukan oleh pemerintahan Jepang yang ada di Indonesia, salah satunya dengan membentuk suatu gerakan yang bernama 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Gerakan ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin pada tahun 1943, namun gerakan ini diganti dengan Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, dipimpin oleh 4 serangkai yaitu Ir Soekarno, Dr. Andes Momen Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah Indonesia mengetahui tujuan Jepang yang terjadi banyak perlawanan di daerah Indonesia dengan berbagai latar belakang. Salah satu contohnya yaitu ada perlawanan Karanganyar, Indramayu yang dipimpin oleh Hamadryas yang menentang pelaksanaannya Romusa. Lalu ada perlawanan Sukamanah ya di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa yang menolak melakukan Seikere yang merupakan penghormatan terhadap Kaisar Jepang. Lalu ada perlawanan Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi yang menilai Jepang terlalu kejam kepada rakyat yang telah menderita di Indonesia. Lalu ada peristiwa Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang menolak juga pelaksanaan Romusa terjadi. Pada tanggal 1 Maret 1944 dibentuklah BPUPKI oleh Jenderal Kumakichi dan pengangkatan pada para anggotanya diumumkan pada tanggal 1 April 1045 dan menunjuk ketuanya yaitu Rajiman Widioningrat. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, BPUPKI melakukan sidang untuk menentukan landasan ideologi Indonesia Merdeka. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti menjadi PPKI yang diketuai oleh Ir Soekarno. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu dan untuk mengatasi masalah mengenai nasib jajahan Jepang di Asia. Pada hari menjelang proklamasi terjadi perbedaan antara golongan tua dengan golongan muda untuk pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Namun perselisihan ini bisa diatasi oleh Ahmad Subarjo yang menjamin bahwa bangsa Indonesia telah menyerahkan kepada Sekutu. Lalu langkah selanjutnya adalah menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus teks proklamasi dibacakan. Setelah Indonesia merdeka, banyak juga terjadi pergejolakan dari luar maupun di dalam negeri, seperti pertempuran di Surabaya untuk menentang kekuasaan Inggris, pertempuran Ambarawa di Magelang, pertempuran Medan Area, lalu pengibaran bendera merah putih di Manado dan Bandung Lautan Api. Sedangkan gejolak yang berada di dalam negeri yaitu pemberontakan PKI Madiun, DITII, APRA, RMS, dan Adi Aziz. Yang pertama ada peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Pertempuran Surabaya ini terjadi pada 10 November 1945 adalah pertempuran pertama setelah proklamasi. Saat Jepang sudah kalah dan tentara Sekutu, dalam hal ini Inggris, datang ke Surabaya, mereka menentukan tujuan untuk menggalikan Indonesia kepada pangkuan Belanda. Hal ini tentu ditolak oleh para pejuang di Surabaya.
Indonesia adalah sebuah negara yang merdeka dan tidak perlu kembali ke tangan Belanda yang telah menjajah ratusan tahun lamanya. Pada tanggal 31 Agustus muncul maklumat pemerintahan untuk mengibarkan merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Namun di Hotel Yamato, sekelompok orang Belanda justru mengibarkan bendera Belanda. Lalu akhirnya terjadilah insiden penyobekan bendera merah, putih, dan biru milik Belanda. Dari sanalah mulailah gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh perjuangan Indonesia. Bahkan seorang brigadir jenderal Inggris bernama Malabi tewas di tangan pejuang. Mengetahui hal ini, Inggris marah dan akhirnya menyatakan perang melawan separatis. Mereka mengerahkan 30.000 pasukan infanteri tepat 10 November 1945. Pasukan Inggris menganggap Surabaya akan takluk dalam 3 hari saja. Namun nyatanya perjuangan justru semakin berat. Arek-arek Surabaya berjuang sekuat tenaga meski kotanya dijatuhi bom berkali-kali. Pertempuran ini berjalan dengan baik karena pihak Indonesia sudah bisa melakukan koordinasi Inggris dan Inggris kesusahan hingga mereka perlahan-lahan mundur. Perjuangan arek-arek Surabaya ini memakan korban hingga 16.000 jiwa pejuang rakyat Indonesia. Selanjutnya yang kedua itu ada peristiwa Bandung. Tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum pada 21 November 1945 agar kota Bandung sebagian utara dikosongkan paling lambat hingga tanggal 29 November 1945. Namun ultimatum itu dihiraukan sehingga menjadi bentrokan senjata. Akhirnya Bandung Utara dikuasai Sekutu, sementara Bandung Selatan dikuasai oleh Pejuang Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ultimatum kedua pun diberikan Sekutu agar masyarakat dan TKR segera mengosongkan Bandung Selatan pada tanggal 23 Maret 1946. Setelah pertimbangan keselamatan masyarakat dan politik, pemerintah Indonesia memerintahkan TKR segera mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. TKR pun mengikuti perintah tersebut, namun mereka tidak mau memberikan Bandung Selatan secara cuma-cuma, sehingga para pasukan membumi hanguskan wilayah tersebut. Setelah itu, para pejuang tetap melakukan perlawanan dengan melakukan perang gerilya dan gugurlah Muhammad Toha pada peristiwa tersebut. Saat ini juga peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Selanjutnya ada Medan Area. Mr. Tengku Muhammad Hasan yang telah diangkat menjadi gubernur mulai membenahi daerahnya. Tugas-tugas pertama yang dilakukan Gubernur Sumatera ini adalah menegakkan kedaulatan dan membentuk Komite Nasional Indonesia untuk wilayah Sumatera. Oleh karena itu, mulai dilakukanlah pembersihan terhadap tentara Jepang dengan melucuti senjata dan menduduki gedung-gedung pemerintahan. Pada tanggal 9 Oktober 1945 di Medan, mendaratlah pasukan serikat yang diboncengi oleh NICA. Para pemuda Indonesia dan Barisan Pemuda segera membentuk TKR di Medan. Pertempuran pertama pecah tanggal 13 Oktober 1945 ketika lencana merah putih dijajah oleh tamu di sebuah hotel. Para pemuda kemudian menyerbu hotel tersebut hingga mengakibatkan 96 korban luka-luka. Para korban ternyata sebagian orang dari NICA, dan bentrokan antar serikat dan rakyat menjalar ke seluruh kota Medan. Peristiwa kepahlawanan ini juga kemudian dikenal sebagai pertempuran Medan Area. Selanjutnya yang keempat itu ada pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 1948. Peristiwa Madiun ini tidak dapat dipisahkan dari pembentukan Front Demokrasi Rakyat atau VDR pada tanggal 28 Juni 1948. VDR ini adalah kumpulan beberapa partai seperti Partai Sosialis, Mesindo, Partai Buruh, PKI, dan SUPSI. Nah, peristiwa Madiun ini diawali dari kota Solo yang dilakukan oleh para pengikut Musso dan Amir Syafruddin, dan pada tahun 1948 Musso kembali ke Rusia.
Sekembalinya itu, dia bergabung dengan Partai Komunis Indonesia. Ajaran ini juga diberikan untuk mengadu domba kesatuan nasional dengan menyebarkan teror pada tanggal 18 September 1948 di Madiun, tokoh-tokoh PKI memproklamirkan berdirinya Republik Soviet Indonesia yang dianggap musuh politiknya dibunuh oleh PKI. Dengan terjadinya peristiwa ini, pemerintah segera mengambil tindakan tegas. Pemberontakan ini juga diatasi setelah pemerintah mengangkat gubernur militer Kolonel Subroto yang wilayahnya meliputi Semarang, Pati, dan Madiun. Walaupun dalam menghancurkan kekuatan PKI juga dalam peristiwa Madiun ini menelan banyak korban, namun tindakan itu demi mempertahankan kemerdekaan yang kita miliki. Lalu PKI ini menikam dari belakang dengan melakukan pemberontakan yang sekaligus dapat merepotkan pemerintahan Indonesia. Selanjutnya yang terakhir itu ada gerakan 30 September atau biasa disebut dengan G30 SPKI. Sebuah pengkhianatan yang terbesar yang pernah dialami oleh bangsa Indonesia. Gerakan 30 September 1965 PKI atau G30 SPKI, peristiwa ini terjadi pada malam hari, tepat waktunya saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis menjadi 1 Oktober pada hari Jumat tahun 1965. Tepat tengah malam dengan melibatkan pasukan Cakrawirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan 30 SPKI ini dipimpin oleh ketuanya pada saat itu bernama Dipa Nusantara Aidit atau disebut dengan nama DN Aidit. DN Aidit ini gencar memberikan hasutan kepada seluruh masyarakat supaya mendukung PKI dengan iming-iming Indonesia akan lebih maju dan sentosa. DN Aidit ini menurut pakar sejarah pada masa rezim Presiden Soeharto merupakan dalang utama gerakan G30 SPKI ini. Gerakan G3 SPKI ini bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komando Batalion 1 Cakrawirawa Letnan Kolonel Untung Syamsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini juga mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Awal mula gerakan ini hanya bermaksud menculik dan membawa para jenderal dan perwira ke lubang buaya. Namun ada beberapa prajurit Cakrawirawa yang memutuskan untuk membunuh Dewan Jenderal dan perwira tinggi jenderal yang dibantai dan dibunuh oleh PKI ini, yaitu Jenderal Ahmad Yani dan Karel Satsuitubun. Sisa jenderal dan perwira tinggi meninggal dunia secara perlahan karena luka penyiksaan di lubang buaya ini. Para pahlawan Dewan Jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman gerakan G30 SPKI dan ditemukan di sumur lubang buaya ini antara lain yang pertama ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani yang meninggal dunia di rumahnya di Jakarta Pusat. Rumahnya sekarang ini menjadi Museum Sasmita Loka Ahmad Yani. Yang kedua ada Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono. Yang ketiga ada Mayor Jenderal Raden Suprapto. Yang keempat ada Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan. Yang kelima ada Mayor Jenderal Siswondo Parman. Yang keenam ada Brigadir Polisi Ketua Karel Satsuitubun yang meninggal dunia di rumahnya. Yang ketujuh ada Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Yang kedelapan adalah Kolonel Katamso Darmokusumo, korban G30 SPKI yang ada di Yogyakarta. Yang kesembilan ada Letnan Kolonel Sugiono Mangunwiyoto yaitu korban G30S PKI di Yogyakarta. Yang ke-10 ada Ade Irma Suryani Nasution, Putri Abdul Haris Nasution yang meninggal di kejadian ini. Yang ke-11 ada Kapten Letup Tere Andres Tendean yang meninggal di kediaman Jenderal Abdul Haris Nasution. Atas kejadian yang membuat luka bangsa Indonesia ini, rakyat menuntut kepada Presiden Soekarno supaya membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI ini.
Dengan rasa terpaksa, akhirnya Partai PKI yang menjadi kekuatan bagi Presiden Soekarno dalam aksi Ganyang Malaysia ini dibubarkan. Selanjutnya, Presiden Soekarno memberikan mandat pembersihan semua struktur pemerintahannya kepada Mayor Jenderal Soeharto yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966. Sekian pembahasan saya mengenai sejarah sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Sedikit informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.